Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PIAUD semester 2 yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu kembali di ruangan perkuliahan mata kuliah Al-Quran. Dan ini adalah pertemuan kali kedua kita melaksanakan perkuliahan ini setelah minggu yang lalu, yakni pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian rencana pelaksanaan semester, RPS, dan yang terakhir sistem penilaian. Pada pertemuan kedua ini kita akan masuk pada materi, ya, yaitu tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Untuk saya mengingatkan kembali bahwa pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan, pertemuan kedua kita sudah masuk materi yang disampaikan oleh saya sendiri sebagai dosen pengampu, dan yang ketiga sampai pertemuan ke-14 itu nanti dalam bentuk presentasi makalah yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Jadi pertemuan yang akan datang untuk pertemuan ketiga itu sudah perkuliahan dihandle oleh mahasiswa dengan mempresentasikan makalah hasil kelompoknya. Oleh sebab itu masih ada kesempatan, ya, 1 minggu untuk mahasiswa yang akan presentasi pada minggu akan datang adalah kelompok pertama bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam presentasi. Yang pertama makalah, yang kedua presentasi makalah yang kalian akan upload di YouTube. Jadi silahkan 1 minggu ini kalian manfaatkan sehingga materi perkuliahan kita tiap minggunya itu bisa berjalan lancar melalui proses perkuliahan sistem presentasi makalah. Baik, kita buka saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Al-Quran dan pemeliharaannya, ini menjadi tema pertama dalam materi perkuliahan Al-Quran, bahwa bab ini sebagai muqaddimah mengenal mata kuliah Al-Quran pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Mataram. Jadi mata kuliah Al-Quran ini menjelaskan terminologi Al-Quran, ya, sebagai wahyu dari Allah yang wajib dipercayai akan kebenarannya. Dalam bab ini diawali dengan penjelasan tentang definisi Al-Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian ayat-ayat dan surah Al-Quran, dan kemudian selanjutnya nanti akan dijelaskan materi doktrinisasi yang terkait dengan keotentikan atau kemurnian Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, upaya-upaya kaum muslimin menjaga kemurnian Al-Quran, dan alasan bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Bab pertama ini atau materi pertama ini penting dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa UIN Mataram karena menjadi pondasi di dalam keilmuan.
Karena kita memiliki pemahaman keilmuan di dalam UIN Mataram itu adalah integrasi keilmuan, keterpaduan keilmuan. Tidak ada istilah perpisahan keilmuan, namun seluruh ilmu yang kalian pelajari di UIN ini adalah satu kesatuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ya. Sehingga Al-Quran ini menjadi fondasi pemahaman kita di dalam berilmu. Dan bab Al-Quran dan pemeliharaannya ini menjadi pijakan pada materi-materi selanjutnya sampai materi ke-15 ya. Untuk media pembelajaran kita kali ini ya, kita menggunakan aplikasi YouTube ya. Saya membuat video ini, kemudian saya akan upload ke YouTube. Setelah itu saya akan share ke link saat ini juga, sehingga kita bisa menyaksikan video materi perkuliahan pertama ini. Tentu link tersebut saya akan share ke WAG kita, yaitu mata kuliah Al-Quran. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam materi ini adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan Al-Quran dan kebenaran atau autentitas daripada Al-Quran ini. Jadi beberapa menjadi indikator pada perkuliahan ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran, kemudian mampu menyebutkan dan menjelaskan nama-nama Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat dan surah Al-Quran, menjelaskan keautentikan Al-Quran, menjelaskan bukti kebenaran Al-Quran, menjelaskan alasan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan itu pun yang akan menjadi materi pokok di dalam perkuliahan kita ini. Dan kita akan melaksanakan perkuliahan 2 kali 50 jam, 2 kali 50 menit ya maksudnya ya. Metode perkuliahan tentu kita saat ini karena kondisi COVID-19, metode yang kita gunakan adalah learning from home atau LPH ya. Ya, kita belum bisa secara langsung berhadapan di dalam satu ruangan ya, namun kita hanya bisa berhadapan dalam satu ruangan virtual yang kita sebut dengan WAG atau WhatsApp group, sebagaimana yang sudah kita banyak diskusi di dalamnya. Baik, saya mulai kepada materi ya. Ya, pertama tentang definisi Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini dari bahasa Arab ya. Jadi dia itu adalah masdar daripada qira'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan, yaitu dengan kalau dalam bahasa dalam tata bahasa atau nahwu di sini wazannya disebut dengan berwazan tala yatslu tilawatan, yang berarti bacaan ya. Jadi Quran itu artinya bacaan. Al-Quran itu artinya membaca. Berarti secara kalau kita kembali kepada pengertian bahasa ini, setiap yang bisa dibaca itu Quran. Kita bisa membaca tulisan, itu namanya Quran. Kita bisa membaca alam, itu namanya Al-Quran. Setiap yang kita baca itu
Quran, ya. Eh, Kenapa Al-Quran ini disebut dengan Al-Quran atau sebagai bacaan? Karena Al-Quran ini adalah bacaan yang dibaca oleh lisan, ya. Sehingga disebut dengan Quran. Salah satu penyebutan Al-Quran sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Artinya, istilah sebutan Al-Quran ini merupakan kata yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, seperti yang saya baca tadi pada surah Al-Qiyamah, yaitu ayat 17 sampai 18. Silakan adik-adik mahasiswa untuk membuka ayat tersebut. Jadi secara bahasa arti Quran itu adalah bacaan, ya. Dari satu huruf menjadi satu kata. Jadi dari satu kata menjadi satu kalimat. Satu kalimat menjadi satu alinea. Terus begitu. Jadi dari baca satu huruf menjadi satu kata dan seterusnya itu adalah pengertian daripada Al-Quran, yaitu bacaan. Namun untuk membedakan Al-Quran dengan istilah-istilah yang lain, maka ulama sudah mendefinisikan Al-Quran itu biar tidak semua dijadikan atau disebut sebagai Al-Quran. Maka secara istilah yang menspesifikasikan Al-Quran itu, ulama telah mendefinisikannya. Salah satunya adalah Al-Quran merupakan kalamullah. Jadi dia harus wahyu Allah, ya, kalamullah, yang berupa mukjizat. Jadi Al-Quran ini merupakan kekuatan mukjizat, ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kitab yang diturunkan selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran namanya, ya. Dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir, ya. Jadi dia secara mutawatir disampaikan kepada kita. Dan ketika kita membacanya adalah beribadah, itu Al-Quran. Mau tahu artinya, paham artinya, atau mau memahami dan seterusnya, yang penting kita baca sudah mendapatkan pahala. Itu pengertian Al-Quran menurut ulama. Dalam pengertian yang lain, ulama juga mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan orang yang menentangnya, sekalipun hanya dengan surat yang pendek dan membacanya dinilai ibadah. Ini pendapat yang berbeda. Dan definisi yang lain juga, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang merupakan penutup dari semua nabi, yang dinukilkan secara mutawatir, baik lafaz maupun makna, dan merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan. Nah, dari pengertian-pengertian yang saya sampaikan tadi, ada dasar definisi yang menjadi batasan untuk membedakan Al-Quran dan yang lainnya. Apa yang pertama? Al-Quran adalah wahyu atau kalamullah yang telah menafikan selain kalam Allah. Artinya Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Artinya
Al-Quran ini bukan buat-buatan, bukan buat-buatan Nabi Muhammad, tapi ini wahyu dari Allah, ya. Bukan ucapan manusia, bukan ucapan jin, bukan ucapan malaikat, ya, tapi ini adalah wahyu Allah. Nah, itu yang membatasi bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, yang menafikan selain wahyu dari Allah bukan disebut sebagai Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, tidak dinamakan Al-Quran. Makanya namanya beda-beda. Entah seperti ada namanya Zabur, Taurat, Injil, dan kitab yang lainnya, ya, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan secara khusus, ya, Al-Quran ini adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini melalui perantara, ya, Allah SWT, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad, tidak secara langsung. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Artinya selain yang tidak berbahasa Arab, kitab suci wahyu dari Allah itu tidak dinamakan Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau ada Al-Quran kemudian ada orang mengatakan ini Al-Quran, ternyata bukan berbahasa Arab, maka itu tidak disebut Al-Quran. Karena ulama meyakini bahwa Al-Quran ini bukan hanya diturunkan dengan sebuah makna saja, tapi Allah menurunkan Al-Quran ini langsung dengan lapasnya, yaitu berbahasa Arab, ya. Jadi karena Al-Quran turun ini mencakup lapas juga mencakup makna, maka terjemahan dan tafsir meskipun menggunakan bahasa Arab, ya, tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran tidak dibenarkan hanya menggunakan terjemahan dan tafsir, seperti itu. Jadi cukup 4 unsur saja yang membatasi bahwa ini yang disebut dengan Al-Quran. Jadi 4 menjadi syarat dasar disebut dengan Al-Quran, sebagaimana pendapat-pendapat para ulama yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafaz Arab dengan perantara malaikat Jibril, hal-hal ini yang seperti dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta ditulis dalam mushaf bersifat teknis. Jadi penyampaian secara mutawatir pada dasarnya menyangkut metode, jadi bukan definisi sebenarnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga selain definisi, ya. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan ini memiliki beberapa nama, ya. Nama-nama ini tentu karena disebut di dalam Al-Quran juga, gitu, sehingga ulama memberikan nama itu karena ada dalam Al-Quran. Jadi salah satu ilmuwan, yaitu Abu al-Mu'alli, beliau
mengatakan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Kalau seorang ulama, Abu Al-Hasan Al-Harali, itu menyebutkan lebih banyak lagi, bahwa nama Al-Quran itu lebih dari 90 nama katanya, ya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin membatasi nama-nama Al-Quran yang mungkin populer di kalangan kita, di masyarakat kita di Indonesia tentunya, atau khususnya di Lombok, ya. Jadi Al-Quran dikenal juga dengan Alkitab. Ya, Allah menyebut Al-Quran sebutan Alkitab, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 2. Yaitu Tanzilul Kitab Minallahil Azizil Hakim. Yaitu kitab ini, yaitu kitab Al-Quran maksudnya, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran juga namanya adalah Alkitab. Nama Al-Quran juga adalah Az-Zikr, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dari sesungguhnya, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran, tidak ada yang mampu merubah, karena Allah memeliharanya langsung. Dengan apa? Ya, dengan tata bahasa yang sangat ketat, yaitu nahu, sharaf, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, dan alat-alat bahasa Arab lainnya. Jadi sehingga terjamin pemeliharaan daripada Al-Quran. Yang ketiga, nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Jadi Allah juga menyebut Al-Furqan, yaitu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1, sebagaimana firman Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran maksudnya, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Berikutnya, nama lain Al-Quran juga adalah Tanzil. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Nah, itu ada 4 nama Al-Quran yang sering kita dengarkan, ya. Imam Jazzi Al-Kilabi, nama yang tepat untuk Al-Quran katanya hanya 4 saja katanya. Yang pertama, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr. Dan dia mengatakan nama-nama selain yang 4 ini itu adalah sifat Al-Quran, bukan namanya, tapi dia adalah sifat Al-Quran. Seperti apa misalnya Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Karim, yang Maha Mulia, Al-Matin, yang Maha Kuat, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Majid, yang Maha Pemurah atau yang mulia, dan sebagainya. Kalau ada yang menyebut nama istilah-istilah itu terhadap Al-Quran, itu merupakan sifat Al-Quran, kata Ibnu Jazzi Al-Kilabi, ya. Kemudian selain yang nama tadi, misalkan ada sebutan seperti Al-Habl dari Allah, Al-Bayan, keterangan, Al-Hakim, kebijaksanaan, Al-Adal,
yang adil dan sebagainya. Itu juga merupakan sifat daripada Al-Quran yang Allah turunkan. Selain itu ada beberapa nama yang menjadi sifat dari Al-Quran, yaitu mubarak. Misalkan Allah menyifati Al-Quran dengan sifat mubarak sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah As-Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, yaitu mubarak, penuh dengan berkah. Jadi kalau ingin punya anak, ya kasih Mubarak, Abdul Mubarak, bagus juga ya. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, atau yang lain juga Al-Hakim, sebagaimana dalam Al-Quran, wal Qur'anil Hakim. Nah, itu merupakan sifat ya. Ada juga sifat Al-Quran Majid. Misalnya dalam surah Qaf wal Qur'anil Majid. Atau sifat Al-Quran yang lain ya, dan banyak sekali tentunya. Kalau ingin lebih banyak memahami tentang nama serta sifat Al-Quran, silakan nanti kalian buka beberapa kitab. Misalnya kitab Al-Burhan karya Imam Az-Zarkashi. Kemudian ada kitab Al-Itqan karya Imam Asy-Syuyuti, Jalaluddin Asy-Syuyuti. Itu yang pertama, definisi Al-Quran sudah kita bahas. Yang kedua, nama-nama Al-Quran sudah kita bahas. Yang ketiga, ayat-ayat dan surah Al-Quran ya. Perlu kita pahami juga ayat dan surah Al-Quran, karena itu menjadi komponen Al-Quran itu sendiri. Ayat dalam bahasa Arab artinya alamat, ayat, tanda. Karena dia menjadi tanda ya. Pengertian lain juga ada yang mengatakan bukti kenyataan. Nah, itu pengertian ayat secara bahasa. Adapun pengertian ayat secara istilah yang kita maksud dengan Al-Quran, ayat Al-Quran ya, beberapa makna sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Ayat itu artinya al-mu'jizah, ayat juga artinya al-alamah, tanda. Ayat juga artinya al-ibrah, pelajaran. Ayat juga artinya al-amrul ajib, sesuatu yang mengagumkan. Ayat juga artinya al-burhan wad dalail, yaitu bukti dan dalil-dalil. Ayat juga artinya al-jamaah, kekompakan. Maka tanda-tanda ini merupakan ayat. Apakah gunung juga ayat? Ya, dari segi etimologi Al-Quran, ya gunung juga ayat, karena dia tanda kekuasaan Allah. Apakah manusia juga ayat? Ayat, karena tanda kekuasaan Allah. Apakah udara, laut, langit adalah ayat? Ayat juga. Nah, ini dari pengertian dasar dalam Al-Quran, ayat itu tanda. Makanya ulama membagi ayat Allah itu dua. Ayat Allah itu ada ayat kauliyah, ayat yang terucap, wahyu. Jadi Al-Quran ini dikatakan ayat kauliyah. Dan juga yang kedua ada namanya ayat kauniyah, ayat yang berwujud. Matahari, bintang, udara, laut, manusia, dan semua jagat raya ini adalah ayat kauniyah, ayat yang sudah berwujud. Karena dengan membaca langit, membaca udara, membaca
gelombang, membaca semuanya itu akan berakhir pada kekuasaan atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup orang muslim itu membaca ayat kauliyah, namun dia harus mampu juga membaca ayat kauniyah, sehingga dengan itu Islam bisa berjaya. Adapun secara istilah ayat itu apa? Ayat yang hubungannya dengan ayat wahyu Allah ya. Apa itu ayat? Bisa kita bisa kita sampaikan pendapat Az-Zarqani dalam mendefinisikan ayat, yaitu ta'ifatun zatun muttali'un wa muqatti'un, yaitu sesuatu kelompok kata. Jadi ayat itu ada kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk dalam suatu surah Al-Quran. Jadi kalimat yang ada di dalam surah Al-Quran itu yang memiliki awal dan akhir di dalam surah itu disebut dengan ayat Al-Quran ya. Ini menurut istilah ya yang disampaikan oleh Az-Zarqani. Kemudian berkaitan dengan jumlah keseluruhan ayat Al-Quran, para ulama sepakat pada angka 6.200. Jadi jumlah ayat Al-Quran itu 6.200. Tapi berbeda pendapat pada angka puluhannya. Kalau 62-nya itu sepakat 6.200 sekian. Tempat perbedaannya adalah pada dua angka terakhir. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.217. Ada yang mengatakan 6.214. Ada juga yang mengatakan 6.210. Ada yang mengatakan 6.219. Ada juga yang mengatakan 6.220. Ada yang mengatakan 6.216, 6.236, 6.204, 6.212, dan itu. Jadi berbagai macam pendapat yang berbeda pada dua angka terakhir ya. Dan dari ragam hitungan itu ternyata tidak ada disebut jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 dengan angka cantik sebagaimana populer di Indonesia atau di Melayu atau di Brunei atau di Singapura atau di Asia Tenggara lah, menyebutkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Dari sekian banyak pendapat para ulama tidak ada menyebut itu, tapi kok itu jadi populer ya. Bahkan di dalam Al-Quran terbitan Menteri Agama Republik Indonesia saja itu jumlahnya itu disebutkan 6.236, tidak menyebutkan 6.666 seperti yang populer. Ternyata ini adalah sebuah pendapat yang tidak berdasar ya. Kalau kita ngikut Kementerian Agama tentu jumlah ayat Al-Quran 6.236. Pertanyaan adik-adik mahasiswa misalkan, kok bisa terjadi perbedaan pendapat oleh ulama padahal Qurannya satu gitu? Terjadi perbedaan pendapat ini karena tatkala Nabi Muhammad SAW berhenti pada ujung ayat untuk memberitahukan kepada para sahabat bahwa ini adalah ujung ayat ya. Setelah mereka tahu bahwa itu ujung ayat, lalu Nabi menyambungnya kembali dengan ayat sesudahnya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi sebagian mengira tempat Nabi berhenti tadi bukanlah ujung ayat sehingga tidak terhitung.
Jadi tempat perbedaannya adalah tempat batasan ayat yang berbeda-beda ya. Misalnya ulama ayatnya sampai di sini, pada pendapat yang lain sampai di sini. Itu yang terjadi sehingga adanya perhitungan yang berbeda-beda. Tapi perbedaan menghitung jumlah ini sama sekali tidak berpengaruh pada eksistensi keseluruhan ayat. Jadi tidak merubah makna, tidak merubah ini. Cuma ayat ini sampai ini sama dengan surah Al-Fatihah. Imam Malik ya kalau Imam Syafi'i basmalah itu dihitung satu ayat. Kalau Imam Malik tidak seperti itu. Namun tidak mengurangi ya eksistensi daripada keseluruhan Al-Quran itu. Kemudian surah tadi kita sudah bahas tentang ayat, berikutnya surat. Jadi surat atau surat secara bahasa itu artinya al-manzilatul rafi'ah, yaitu pemberhentian atau posisi yang tinggi. Atau kata lain daripada surah itu adalah al-fadl, artinya keutamaan, atau al-syarif, kemuliaan, al-alamah, tanda, atau bentuk. Nah ini surah. Adapun menurut istilah itu, surat itu adalah sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awalan dan akhiran. Jadi kumpulan beberapa ayat ya yang berdiri sendiri itu yang disebut dengan surat. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, surah Al-Quran itu artinya bagian atau bab dari Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan seterusnya ya. Jadi surat Al-Quran itu berbeda-beda panjang dan pendeknya. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar, yaitu surat ke-108 ya, yang hanya terdiri dari 3 ayat pendek. Dan yang paling panjang surahnya adalah surah Al-Baqarah, yaitu surat kedua, terdiri dari 286 ayat. Nah, hampir keseluruhan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat panjang. Salah satu ayat yaitu ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282 ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Selebihnya, artinya selain surah Al-Kautsar dan surah Al-Baqarah ya, itu ada surat yang masuk kategori panjang, ada yang sedang, dan ada pula yang pendek. Jumlah surat dalam Al-Quran berdasarkan kesepakatan ulama itu 114 ayat. Jadi tidak ada yang beda pendapat dalam jumlah surat ya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka secara keseluruhan isi Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, kemudian 74.437 kata, dan 325.345 huruf. Nah itu, yang semuanya itu tersusun rapi di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Jadi jumlah juz dalam Al-Quran itu 30 juz. Jangan sampai salah, karena pernah suatu hari ada seorang menteri yang diundang dalam memberikan sebuah ucapan selamat atas wisuda
beberapa santri yang hafal 3 juz. Saat itu menteri ini, ya menteri Indonesia ini ya, ini kejadian ini. Disuruh kasih sambutan acara wisuda tahfiz 30 juz. Dia kasih sambutan, dalam sambutannya itu mengatakan, selamat kepada anak-anak kami yang sudah menghafal. Ada yang menghafal 5 juz, saya dengar ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Semoga terus dikembangkan dan dipertahankan. Kalau bisa ke depannya nanti ada yang menghafal sampai 35 juz atau 45 juz atau 50 juz. Ternyata orang menteri yang beragama Islam itu nggak tahu jumlah juz, sampai dia menyebutkan sampai 35 juz, 45 juz, 50 juz. Nah, ini merupakan tanda bahwa banyak umat Islam yang belum mempelajari betul ajaran agamanya. Sampai juz Al-Quran saja tidak diketahui. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya sehebat kita dalam ilmu pengetahuan, jangan pernah terlepas dari dasar agama, karena dasar agamalah yang melahirkan keilmuan-keilmuan itu. Kalau kita berilmu tanpa memahami agama, nanti dia tidak ada tempatnya nempel. Nah ini. Oke, tadi pertama definisi Al-Quran sudah saya jelaskan. Yang kedua, nama-nama Al-Quran sudah saya jelaskan. Kemudian pengertian surat, ayat dan surat sudah saya jelaskan. Yang keempat sekarang, yang keempat adalah keotentikan Al-Quran atau kemurnian Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Haqqah ayat 43 sampai 47 menyebutkan bahwa Al-Quran sepenuhnya berasal dari Allah. Tidak sedikit pun ada campur tangan Nabi Muhammad. Ya, Allah bahkan mengecam Nabi Muhammad apabila beliau mengada-ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi murni Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Jadi dijaga keotentikan Al-Quran ini oleh Allah semenjak diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai saat ini dan sampai akhir zaman, dan ini harus menjadi keyakinan yang kuat kepada diri kaum muslim. Ini kita harus yakini. Dalam Al-Quran disebut demikian, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini, kami juga menjaga keotentikan daripada Al-Quran. Banyak hal yang menjadikan Al-Quran ini sulit untuk bisa dirubah dari segi historis, ya, yang diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sehingga terhujam, sulit untuk bisa hilang dari hati muslim, sehingga dihafalnya itu luar dan dalam. Para penghafal yang luar biasa di zaman Rasul itu banyak sekali ditulis juga, ya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali, Abdullah bin Sa'ad, Ubay bin Ka'ab, kemudian Sabit bin Qais bin Syamas, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, Mughirah bin Syu'bah, kemudian Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, kemudian Ala bin Hadrami, Amr bin As, Abdullah bin Hadrami, Muhammad bin Maslamah, kemudian siapa lagi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak sekali yang mereka itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran luar dan dalam. Ayat-ayat yang mereka hafal itu mereka juga tulis, ya, sekalipun Rasul saat itu melarang menulis, ya, tapi ini untuk menjaga, dan hikmahnya kan tentu setelah Rasul wafat sehingga disusun Al-Quran dan dibuatkan mushaf di zaman Utsman, ya. Ya, jadi ayat-ayat tersebut yang mereka hafal itu mereka tulis di dalam pelepah kurma, kemudian batu, kulit, tulang binatang, pokoknya di mana mereka bisa
abadikan ya hafalan mereka. Ada juga yang nulis secara pribadi ya, seperti itu. Jadi mereka penghafal Al-Quran, mereka juga adalah pencatat Al-Quran. Salah satu faktor yang menjamin keaslian Al-Quran juga adalah teks Al-Quran ditulis sesuai dengan tuntutan dan petunjuk Rasulullah. Karena ketika Al-Quran ditulis, Rasul ada di depan saat itu ya. Mereka menulis Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah pelaku sejarah yang mengetahui masalah pada waktu Al-Quran diturunkan. Mereka paham asbabun nuzul Al-Quran itu. Mereka penulis Al-Quran ini cinta kepada Rasulullah dan memiliki kualitas keagamaan yang sangat tinggi. Sikap amanah, integritas mereka dalam memelihara Al-Quran, sehingga tidak bisa diragukan bahwa Al-Quran ini dibuat atau ditulis oleh Rasulullah dan sahabat. Namun itu murni mereka jaga. Oke, berapa 4 materi sudah ya. Definisi Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran, kemudian apa tadi? Surah dan ayat, kemudian keotentikan Al-Quran. Yang kelima, bukti kebenaran Al-Quran. Mana yang membuktikan Al-Quran itu benar ya. Jadi pada abad ke-15 yang lalu ya, kan kita berada di abad ke-15. Al-Quran memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran untuk membuat kitab. Bahkan ditantang oleh Allah. Siapa yang ragu terhadap Al-Quran ini, silahkan buat Al-Quran. Kalau begitu, ditantang itu oleh Allah SWT. Ini kita bisa membaca dalam Al-Quran misalnya. Apa tantangan Al-Quran? Kulla ini jama'til insu wal jin, kata Allah. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun sebagian mereka itu menjadi pembantu bagi sebagian lain, sekalipun mereka berkoalisi untuk membuat Al-Quran, semua jin manusia nggak akan pernah bisa membuat Al-Quran. Nah, ini menjadi tantangan dan memukul orang-orang yang suka meremehkan Al-Quran ya, yang mengatakan berbagai hal tentang Al-Quran. Mereka itu adalah memang saat itu banyak ahli syair, banyak sastrawan, banyak yang ahli dongeng dan seterusnya. Tapi walaupun begitu, tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Bahkan satu surat saja tidak mereka mampu buat, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi asyri surim misli mubtariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup manggilnya selain Allah jika kalian orang yang benar. Jadi ditantang buat Al-Quran, ditantang buat surat. Kalau nggak mampu buat Al-Quran, buat 10 surat saja. Nggak mampu juga. Nah, inilah menunjukkan bahwa
Al-Quran ini tidak bisa dibuat oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan redaksinya yang mendalam dan luar biasa. Makanya kenapa Al-Quran itu pendahuluannya adalah la raiba fih. Dzalikal kitab la raiba fih. Inilah kitab, enggak boleh ragu. Yang terjamin keaslian dan kemurniannya. Berbeda dengan buku-buku yang dibuat oleh para profesor, pasti dia dalam pendahuluan mengatakan sebagus-bagusnya tulisan ini pasti ada kekurangan, pasti ada ini. Mereka mengakui akan kekurangan itu, tapi Allah tidak ada keraguan. Nah, ini mempertegas bahwa Al-Quran ini dari Allah SWT dan tidak ada celah di dalam Al-Quran itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat otentik, ya, tidak bisa dirubah. Nah, tadi beberapa dalil yang menunjukkan itu. Misal ulama juga mempertegas itu. Misalnya salah satu ahli tafsir di Indonesia, Quraisy Shihab misalkan, paling tiga aspek dalam Al-Quran yang menjadi bukti kebenaran bahwa seluruh informasi Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari aspek bahasa, ya. Kata Quraisy Shihab, keindahan dan ketelitian redaksinya itu tidak bisa dibuat-buat oleh manusia, sehingga yang mampu sehebat apapun dia dalam bahasa Arab nggak akan mampu, ya. Apalagi ilmu bahasa Arab ini sangat mendalam, ya. Yang kedua, dari aspek sejarah, tentang pemberitaan Fir'aun, tentang pemberitaan ini dan itu, pemberitaan Nabi Musa. Dari sekian ratus tahun, ribuan tahun bahkan, ya, kok bisa diceritakan? Itu menunjukkan hal-hal yang gaib yang dulu terjadi itu diceritakan. Kalau Nabi Muhammad yang membuat gak mungkin, sedangkan lahirnya ribuan tahun yang sudah lalu, nabi-nabi terdahulu itu. Namun Al-Quran mengetahui itu pernah terjadi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan terbukti semua itu, kejadian-kejadian itu, ya, yaitu segala cerita-cerita yang disebut dalam Al-Quran itu dibuktikan kebenarannya oleh sains modern saat ini. Kemudian dari segi aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak terdapat isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran itu tanpa pernah melakukan riset, tapi di sana mengandung nilai-nilai ilmiah. Ketika dilakukan pendalaman, penelitian, semuanya itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan isi-isi Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya redaksi biasa, namun luar biasa, ya. Mengandung unsur keilmuan, mengandung sejarah yang luar biasa, mengandung tata bahasa yang mendalam. Nah, ini yang menunjukkan keautentikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Oke, 5. Yang keenam, bahasa Arab sebagai Al-Quran. Ini adalah materi terakhir untuk bab ini, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini disebutkan di dalam Al-Quran tentunya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahami. Jadi disebut langsung bahasa Arab oleh Allah dalam Al-Quran. Atau dalam surah yang lain, misalnya surah Fussilat ayat 3. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, ya. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, ya. Artinya penggunaan bahasa Arab oleh Al-Quran ini disebut langsung dalam Al-Quran. Banyak lagi ayatnya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran yang menggunakan berbahasa Arab.
Jadi ayat-ayat tadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa diturunkannya itu menggunakan bahasa Arab, ya. Misalnya tokoh Islam yaitu Nurul Majid menyebutkan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran merupakan kandungan nilai yang luar biasa, ya. Nah ini oleh sebab itu, karena Al-Quran kita berbahasa Arab, maka wajib hukumnya, ini gak sunnah lagi, kalau bagi saya wajib hukumnya kita mempelajari bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyata wa'allimu an-nasa, itu hadis. Pelajari bahasa Arab kemudian ajarkan bahasa Arab. Makanya silakan jangan malas belajar bahasa Arab, karena itu adalah bahasa agama kita, karena itu adalah bahasa kitab kita, bahasa Rasul kita. Maka adik-adik mahasiswa, ya, kalian harus belajar bahasa Arab biar tidak salah di dalam memahami agama. Tidak cukup kalian belajar agama itu dengan baca terjemahan, tapi kalian harus mempelajari bahasa Arab, yaitu nahunya, sorobnya, balaghahnya, bayannya, ma'aninya, mantiknya, kemudian usul tafsirnya, kemudian ulum tafsir dan sebagainya. Itu harus dipelajari yang ada hubungannya dengan alat-alat memahami Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahasa Arab memiliki kelebihan dari bahasa yang lainnya. Di antaranya apa? Bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Itu yang pertama, ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi Adam dan bahasanya istri, yaitu istri Nabi Adam, yaitu Hawa, yang pertama, manusia yang pertama kali menggunakan bahasa Arab, karena mereka kan diciptakan di surga. Karena dalil-dalil menyebutkan bahwa bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Ketika Nabi Adam alaihissalam menjelaskan ketika Nabi Adam alaihissalam menjejakkan kaki pertama kali di planet bumi ini, yaitu tentu bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa Arab. Kemudian anak-anak Nabi Adam berkembang biak, beranak pinak, melahirkan jutaan bahasa, ya. Semuanya itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, turunan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa induk, ibu bapak dari semua bahasa, ya bahasa Arab. Maka wajar aja lah Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, untuk alam. Bukan untuk hudal lil Arab, bukan untuk petunjuk bagi orang Arab, atau hudal lil mukmin, petunjuk bagi orang mukmin, enggak. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang diperuntukkan untuk umat manusia secara menyeluruh. Apa kelebihan bahasa Arab juga? Kelebihannya bahasa Arab paling banyak memiliki kosakata, ya. Kalau kalian mempelajari sorob, misalnya Amsilatul Jadidah yang pernah saya pelajari di dalam sorob dulu saat mondok, Tahadus bin Nimah mulai MI itu sudah mulai belajar nahu dan sorob. Kita pertama mempelajari menghafal kitab Matn Jurmiyah. Setelah kita tahu Matn Jurmiyah, namanya Amsilatul Jadidah, baru kemudian Amsilatul Tasrif, kemudian baru namanya ada kitab Alfiyah bin Malik. Nah itu alhamdulillah yang pernah saya hafal, sehingga tahu persis bahwa perubahan kata dalam bahasa Arab itu luar biasa. Kosakatanya dari satu kata menjadi 24 kata, dari 24 kata itu dipecah lagi menjadi berapa kata, terus turun-menurun dari satu kata melahirkan berbagai macam kata. Kalau kita belajar sorob itu seperti itu, ya. Sangat luas dan banyak sekali, ya.
memiliki sinonim yang paling menakjubkan, ya. Bahkan ternyata punya 800 kata padaan dalam bahasa Arab itu. Satu kata itu bisa menjadi 400 pecahan gitu ya. Nah ini. Bahkan memiliki ribuan. Nah ini yang luar biasa, fenomena yang luar biasa terhadap bahasa Arab. Yang tentunya makanya membelajar bahasa Nahwu itu nggak cukup dengan sekedar satu kitab, tapi berkitab. Semakin kita pelajari Nahwu Sharaf itu semakin ke atas semakin besar kitabnya, semakin besar. Nah ini menunjukkan tidak selesai gitu. Baik, 6 materi sudah saya jelaskan. Ini sudah sampai 1 jam saya menjelaskan di hadapan mahasiswa dan mahasiswi. Saya untuk lebih memahami, saya ingin merangkum daripada perkuliahan kita ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 nama Al-Quran yang paling populer: Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Al-Zikir. Kesimpulan yang ketiga, ayat Al-Quran adalah suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir masuk dalam surah Al-Quran. Sedangkan surah Al-Quran adalah sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awal dan akhir. Secara keseluruhan isi Al-Quran terdiri dari 114 surat, 14 surat, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kata, 325.345 huruf. Kesimpulan yang keempat, sedikit pun tidak ada keraguan pada otentitas Al-Quran dan validitas Al-Quran, karena Al-Quran dijaga melalui 2 cara: penulisan lafalnya yang terus menerus dan secara historis ditulis dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah. Penulisannya dilakukan di hadapan Rasulullah SAW. Kesimpulan yang kelima, untuk menjawab penolakan orang kafir terhadap pembenaran Al-Quran, Allah memberikan tantangan, silahkan tulis Al-Quran. Kalau nggak bisa satu Al-Quran, tulis ayat. Kalau nggak bisa, walaupun kalian kumpul kan kaum jin, setan, manusia, nggak akan pernah bisa. Dan yang terakhir, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, karena Rasul diutus menyampaikan Al-Quran tersebut adalah bahasa Arab, disampaikan kepada umat yang berhadapan langsung dengan orang-orang tersebut yang saat itu memang berbahasa Arab. Ya, inilah uraian dan kesimpulan dari materi perkuliahan kita pada pertemuan kedua kali ini di kelas PIAUD FTK UIN Mataram. Silahkan kalian mencatat apa yang bisa kalian catat dari uraian saya. Setelah kalian mendengarkan uraian perkuliahan dari saya ini, barulah kalian boleh mengisi daftar hadir pada pertemuan ini. Baik, demikian penyampaian saya. Kalau ada hal-hal yang belum jelas dari penyampaian, silakan ditanya melalui grup WAG secara tertib. Terima kasih atas segala perhatian seluruh mahasiswa-mahasiswi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan membawa berkah dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, menjadi amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian seluruh mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah Al-Quran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.